Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nyayu Mevia Vicky dari Fakultas Kedokteran. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Gambaran Tingkat Pengetahuan Siswa SMA Negeri Kelas 12 di Kota Bandung tentang Penyakit Diabetes Mellitus Tipe 2. Nah, di sini saya mengambil latar belakang yang pertama berdasarkan dari data WHO dan juga IDF akan memprediksi akan adanya peningkatan kasus DM yang cukup signifikan, yang dimana pada tahun 2030 akan terjadi sekitar 21,3, dan juga berdasarkan dari IDF, dia akan terdapat sekitar 14,1 juta pada tahun 2035. Dan juga angka kematian dari diabetes pada tahun 2017 pun terjadi sebanyak 270.702 kematian yang disebabkan oleh DM. Hal tersebut dapat mengakibatkan DM menjadi ancaman kesehatan global. Yang dimana di sini saya mengambil subjeknya yaitu kelas 12, dikarenakan kelas 12 sendiri ini merupakan tingkat akhir dalam wajib pendidikan 12 tahun. Setelah itu mereka juga akan bekerja ataupun melanjutkan studi yang jauh dari pantauan orang tua. Maka dari itu diperlukan bekal pengetahuan tentang penyakit diabetes itu sendiri atau kencing manis. Lalu untuk rumusan masalahnya sendiri ini, dia itu diambil yaitu mengukur tingkat pengetahuan siswa SMA negeri di Kota Bandung berdasarkan dari jenis kelamin serta riwayat keluarga dengan diabetes mellitus. Untuk tujuan penelitiannya, yaitu tujuan umumnya sendiri mengukur tingkat pengetahuan siswa kelas 12 SMA Negeri Kota Bandung tentang penyakit DM tipe 2, dan untuk tujuan khususnya sendiri ini yaitu mengukur tingkat pengetahuan DM tipe 2 pada siswa berdasarkan jenis kelamin serta berdasarkan riwayat keluarga dengan DM. Untuk manfaat penelitiannya sendiri ini, untuk manfaat akademiknya yaitu memberikan informasi tentang pengetahuan siswa-siswi terhadap penyakit DM tipe 2 dan sebagai dasar referensi untuk penelitian selanjutnya. Sedangkan untuk manfaat praktisnya sendiri, hasil penelitian ini dapat diimplementasikan oleh siswa SMA Negeri Kota Bandung dalam menambah pengetahuan DM tipe 2 sehingga dapat mengurangi angka kejadian DM tipe 2. Untuk kerangka pemikirannya sendiri ini, kita bisa mendapatkan info atau berita DM dari buku, media massa, sosial media, ataupun yang lainnya, sehingga kita terpapar oleh info tentang penyakit diabetes mellitus. Nah, pengetahuan yang kita dapat nantinya akan diukur menggunakan kuesioner Star Country tahun 2001 yang nantinya akan dikategorikan menjadi kategori baik, sedang, dan juga buruk. Lalu untuk subjek penelitian di sini, saya mengambil dari siswa kelas 12 SMA Negeri Kota Bandung, dan untuk populasi penelitiannya sendiri, yaitu ada populasi target, yaitu merupakan siswa kelas 12 SMA Negeri Kota Bandung. Lalu untuk populasi terjangkaunya sendiri, yaitu siswa kelas 12 SMA Negeri Kota Bandung yang terpilih berdasarkan random. Untuk metode penelitian yang untuk alat penelitian yang digunakannya sendiri ini yaitu menggunakan kuesioner Star Country tahun 2001, dan untuk sampelnya sendiri ini yang saya dapatkan yaitu menggunakan rumus estimasi yang telah dihitung menggunakan rumus estimasi proporsi, didapatkan bahwa jumlah sampelnya ini sebanyak 380 orang. Dan teknik pengambilan sampel pun dilakukan dengan cara simple random sampling. Nah, untuk kriterianya sendiri, yaitu ada kriteria inklusi yang dimana merupakan siswa-siswi yang bersedia mengisi kuesioner dan merupakan siswa aktif yang duduk di SMA Negeri kelas 12 berdasarkan dari data sekolah. Lalu untuk kriteria eksklusinya sendiri ini yaitu adalah siswa-siswi kelas 12 SMA Negeri Kota Bandung yang jawabannya tidak lengkap. Dan untuk metode penelitiannya sendiri dilakukan secara observasional deskriptif dengan pendekatan cross-sectional. Untuk definisi operasionalnya saya mengkategorikan menjadi 3, yaitu jenis kelamin, riwayat keluarga, dan juga tingkat pengetahuan. Untuk jenis kelaminnya yaitu adalah perempuan dan juga laki-laki yang diukur dengan skala ukur nominal. Untuk riwayat keluarga yaitu ada atau tidak ada dengan skala ukur nominal. Dan untuk tingkat pengetahuannya alat ukurnya sendiri yaitu kuesioner Star Country. Hasil ukurnya akan dihitung berdasarkan kategori baik, sedang, buruk, dan juga untuk skala ukurnya sendiri dia ordinal. Untuk hasil penelitiannya saya mendapatkan bahwa variabel dari jenis kelamin pria dan perempuan lebih banyak perempuan yaitu sebanyak 246 orang, dan untuk pria yaitu sebanyak 151 orang. Untuk riwayat keluarga yaitu yang ada dia itu sebanyak 53 orang, dan untuk yang tidak adanya sebanyak 344 orang. Untuk tingkat pengetahuan baik sebanyak 18 orang, sedangnya 326 orang, dan buruknya 53 orang. Dan untuk distribusi tingkat pengetahuan responden berdasarkan dari jenis kelaminnya, yaitu yang paling banyak perempuan dalam kategori sedang yaitu sebanyak 202 orang, lalu untuk yang laki-lakinya yaitu sebanyak 126 orang dalam kategori sedang. Untuk yang riwayat keluarga DM pun untuk yang ada dengan riwayat keluarga yaitu banyaknya sedang dalam sebanyak 39 orang, dan untuk tidak ada sebanyak 289 orang dengan kategori sedang. Nah, untuk hasil uji dari
chi-square-nya sendiri ini saya mendapatkan bahwa p-value-nya ini sebanyak 0,22, yaitu variabel diambil dari jumlah kuesioner yang memiliki jawaban paling banyak salah, yaitu pertanyaan nomor 17 pada kuesioner yang hanya dijawab benar oleh 35 orang dari keseluruhan 397 responden. Dan tujuannya ini sendiri yaitu membuktikan bahwa pertanyaan dengan jumlah terjawab paling sedikit memiliki pengaruh terhadap total skor responden dengan rata-rata sedang. Dan untuk simpulannya sendiri, yaitu dalam kategori sedang untuk para siswa-siswi dan juga tingkat pengetahuan berdasarkan dari jenis kelamin dan juga perempuan berada pada kategori sedang. Dan untuk yang berdasarkan dari riwayat keluarga DM, yaitu sebagian besar berada pada kategori sedang dan tidak ada riwayatnya DM sebanyak 289 orang. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim, presentasi dari hasil penelitian saya telah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.